Udah jalan ya recordingnya ini ya, Bu ya? Sudah? Oke, sip. Oke, saya mulai ya. Iya, silakan. Selamat siang, Ibu Weni. Selamat siang, Bu Risma. Bagaimana kabarnya hari ini, Ibu? Astengkara baik, Bu. Puji Tuhan. Hari ini Ibu akan melaksanakan coaching, ya? Ye. Oke. Sebelum coaching tersebut dilaksanakan, mungkin ada beberapa hal yang saya perlu tanyakan ke Ibu Weni, nggih, terkait Ye. proses coachingnya. Oke, jadi Silakan. nanti saat Ibu melakukan coaching, eh, saya akan amati sesuai dengan rubrik yang ada, seperti apakah sudah sesuai yang Ibu lakukan dengan alur Tirta, begitu atau belum? Ataukah apakah sudah Ibu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci, begitu? Serta jawaban yang disampaikan oleh Koci itu apakah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan, begitu? Kemudian jangan lupa juga untuk menyesuaikan dengan prinsip coaching ya Bu ya, yaitu kemitraan. Jadi ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Jadi nanti eh, Ibu saya ingatkan untuk tidak memberikan solusi kepada koci. Jadi Ibu yang memberdayakan koci itu sendiri menemukan solusi atas permasalahan yang disampaikan. Gitu ya Bu ya. Ya. Jadi sebelum melakukan observasi itu ada beberapa pertanyaan yang saya ingin ajukan ke Ibu Weni sendiri sebagai coach. Jadi kira-kira kompetensi apa yang Ibu Weni ingin kembangkan dalam proses coaching ini? Mungkin bisa diceritakan ke saya dulu, Ibu. Siap, Ibu. Terima kasih, Bu Nisma. Kompetensi yang akan saya kembangkan untuk coaching hari ini kepada coaching saya yaitu kehadiran penuh atau present, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, Ibu. Ya, luar biasa sekali ya, Bu ya. Jadi ada eh, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Secara spesifik, bagian mana yang Ibu inginkan saya amati dari ketiga kompetensi tersebut? Dari ketiga kompetensi tersebut, mungkin saya akan fokus pada pertanyaan-pertanyaan berbobot, Ibu. Oke, jadi kompetensi yang Ibu ingin kembangkan secara lebih spesifik yakni bagaimana menyusun pertanyaan berbobot ya. Ye. Oke, kalau menurut Ibu indikator ketercapaian dari hasil coaching ini apa ya, Bu ya? Untuk indikator dari ketercapaian coaching hari ini, saya menggunakan alur Tirta dan juga alur rasa, yaitu dengan melihat coaching saya mengatasi masalah yang mungkin menjadi kendala beliau di kelas ataupun kendala beliau di. Oke. Jadi tadi agak sedikit putus-putus, Ibu. Mohon maaf, saya akan mengulang kembali, mungkin biar kita bisa sepakat bahwa Ibu ingin mengembangkan kompetensi yang dimiliki oleh uh, coach itu sendiri ya, sehingga coach itu sendiri yang menemukan solusi serta langkah-langkah atau rencana menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh coach. Benar begitu, Ibu? Betul, Ibu. Oke. Menurut Ibu, bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Untuk penilaiannya, saya berharap bahwa coach saya mampu mengidentifikasi permasalahan atau kendala yang beliau hadapi dan mampu mencari solusi dari permasalahan tersebut tanpa saya memberi umpan itu, Ibu Nisma. Baik.
Kalau begitu kita sudah sepakat ya hari ini ya Ibu ya bahwa dari proses coaching yang sebentar lagi Ibu Weni akan laksanakan bahwa ada kompetensi bagaimana mengajukan pertanyaan berbobot itu yang akan menjadi fokus kita dan nanti saya akan hadir di tengah proses coaching Ibu dan saya akan membantu untuk mengamati apakah Ibu sudah mencapai indikator ketercapaian mengajukan pertanyaan berbobot itu. Jadi dari situ saya amati bagaimana proses Ibu memimpin proses coaching itu. Oke, Kalau terima begitu, kasih. kita sudah sepakat dan mungkin saat ini kita akhiri dulu pembicaraan kita dan nanti sampai ketemu di bagian supervisi klinis kita. Ya, Oke, terima kasih Bu Nisma. Oke, mari. Sudah muncul Bu ini. Selamat siang Ibu Dayu. Selamat siang Bu Eni. Oke, apa kabarnya hari ini? Astungkare, becek-becek. Bu Eni gimana kabarnya Bu Eni? Astengkara, sehat-sehat walafiat. Nah, Hari raya kita harus sehat ya. iya betul. Eh, ini Bu, karena hari ini coaching kan, mungkin saya ingin bertanya sama Ibu nih, eh, ada kendala apa sih atau cerita apa sih dari pembelajarannya Ibu? Di sekolahnya. Iya, di Nah, sekolah. gini Bu, mungkin saya punya beberapa cerita lah mungkin untuk kegiatan coaching hari ini. Sebenarnya kalau dibilang masalah, itu bukan masalah, tapi itu adalah sebuah tantangan kan buat kita sebagai guru. Nah, sebenarnya banyak sekali, kita sebagai guru pasti banyak banget punya tantangan. Tapi yang ingin saya ceritakan yang sebenarnya yang paling dominan aja di kelasnya. Jadi di kelas itu kebetulan saya kan mengajar kelas 6 nih Bu ya, kelas 6 dengan jumlah siswa yang sangat gemuk. Itu jumlah siswa saya itu 47 orang. Jadi benar-benar sangat besar sekali dan sangat gemuk sekali. Jadi permasalahan saya tuh kadang saya sering kewalahan gitu loh menghadapi beberapa siswa-siswa saya yang memang dia susah sekali gitu loh untuk apa namanya untuk tetap fokus gitu dalam kelas. Jadi kayak pikirannya kemana-mana. Terus juga saat saya ada kegiatan apa namanya ceramah gitu ya, misalnya metode ceramah itu jadi si anak ini dia tidak bisa mendengarkan full gitu loh Bu. Jadi dia kayak ya udahlah mainin jari lah, mainin pulpen atau mungkin dia bisa sampai ganggu temen. Terus juga sering izin ke toilet gitu. Misalnya itu yang sering saya hadapin dan itu tuh hampir setiap hari gitu, bukan hanya sekali dua kali aja dan ini keterusan gitu loh. Itu sih yang masalah yang hadapin Bu. Untuk kendala seperti itu atau tantangan seperti itu, bagaimana Ibu menyikapinya ya Bu ya? Ah, kalau kemarin sih Bu ya, karena kan saya guru kelas 6 itu baru ya, baru baru tahu ada IKM itu baru tahun ini gitu. Kelas 6 dan kelas 3 tuh baru dapat di tahun ini dan bersyukurnya itu saya baru tahu IKM itu kan ada namanya berdiferensiasi ya. Sekarang kita tuh harus belajar berdiferensiasi gitu. Jadi setelah saya mempelajari diferensiasi itu, jadi saya bisalah mengelompokkan siswa-siswa saya itu sesuai dengan minat dan bakatnya gitu loh. Jadi kalau sebelumnya saya tuh kan punya 47, jadi saya mengelompokkan itu siswa-siswa saya tuh dengan tipe saya sendiri ya, dengan cara-cara saya mungkin dari tahun-tahun sebelumnya, tapi di tahun ini saya menggunakan
diferensiasi itu saya menggunakan yang kelompok visual, audio, dan kinestetik. Jadi saya kelompokkanlah si anak-anak yang emang nggak bisa diam ini. Kalau dikatakan bodoh itu tidak, Bu, dia tidak bodoh. Cuman dia kayak aktif sekali gitu loh, benar-benar aktif sekali. Jadi saya letakkanlah dia di kinestetik gitu. Jadi saat saya menggunakan metode ini, saya gunakan dia masukkan dalam kelompok kinestetik ini, eh, syukurnya itu saat kegiatan pembelajaran itu dia berjalan dengan baik gitu loh. Dia bisalah bekerja gitu sesuai dengan perannya gitu di dalam sebuah kelompok gitu. Karena kan eh, kinestetik itu benar-benar saya gunakan biar dia tuh bergerak gitu, nggak diem aja, nggak monoton di dalam bangku gitu. Itu sih yang sudah saya pernah lakukan, Bu. Baik. Mungkin saya sedikit bertanya ya mengenai dengan strategi 3 strategi itu, apakah Ibu rasa itu efektif untuk di kelas selama ini? Itu saya masih gunakan kan belum sering ya Bu ya. Karena nggak mungkin kan tiap hari kita harus bikin project, tiap hari harus kolaborasi, habis kayak waktunya di situ. Jadi selama seminggu tuh paling saya ambil satu atau dua kali. Tapi kalau dibilang efektif untuk di kolaborasi itu untuk di dalam sebuah kelompok, oke si anak ini bisa dia mengikuti dengan baik gitu. Tapi kalau misalnya saya gunakan di luar dari ruang kolaborasi misalnya kayak individual itu masih kalah dia gitu. Kecuali kalau di kolaborasi dia mantap sekali anak ini karena benar-benar dia bekerja sesuai dengan perannya. Wah, baik sekali ya Bu ya, sungguh sangat luar biasa dengan metode-metode dan strategi Ibu. Eh, yang terakhir mungkin saya akan menanyakan, nah untuk indikator apa ya keberhasilannya Ibu dalam pembelajaran diferensiasi itu bagaimana ya Bu ya? Mungkin menurut saya Bu ya, karena dari tadi saya sudah bercerita dengan Ibu, mungkin kedepannya mungkin saya akan lebih mengutamakan kolaborasi mungkin ya. Mungkin saya akan apa namanya masukkan ruang kolaborasi ini ke dalam pembelajaran saya juga, bukan hanya dalam membuat proyek saja, dan juga mungkin jika masih ada kurang, mungkin saya bisa melakukan pendekatan mungkin terhadap si anak ini gitu mungkin biar lebih lebih tahu lah di mana sih sebenarnya kurangnya gitu. Itu sih Bu. Baik, Bu Dayu. Nah, sekarang saya udah mulai memahami atau gambar garis besarnya seperti apa di kelas Ibu. Dengan kelas yang segemuk itu ya, Ya, luar Ibu biasa. sudah bisa dan sangat luar biasa untuk mengelola pembelajaran di kelas dan lebih efektif seperti itu. Dan untuk yang terakhir, Bu, mungkin saya lebih apa ya? Lebih ke menanyakan rencana aksi Ibu ke depannya nanti atau tindak lanjutnya Ibu setelah ini, setelah coaching hari ini. Ya, bagaimana ya Bu ya? Oke. Mungkin untuk rencana dan tindak lanjut saya ke depannya, mungkin yang seperti saya katakan tadi, mungkin saya akan lebih menerapkan kolaborasi mungkin Bu ya. Karena kalau yang lihat dari track record si anak ini kan saat diberikan kolaborasi, diberikan kerja kelompok, itu dia bisa bekerja dengan baik gitu, bisa mengikuti, juga bisa memahami. Kadang saat bikin proyek ini misalnya si anak ini dia malah dia lebih bisa daripada rekan-rekan misalnya yang juara misal juara kelas itu ya dia malah lebih sanggup gitu contoh ada sebagai contoh eh, saat saya menerapkan bikin baling-baling bambu itu dia aja yang bisa gitu sedangkan yang lainnya tuh nggak berhasil gitu di situ saya lihat oh berarti si anak ini saat dia bisa mengerjakan sesuatu, dia berhasil mengerjakan sesuatu, dia itu punya kepuasan tersendiri dalam dirinya gitu loh. Jadi dia dengan bangganya gitu pengen ngajarin semua teman-temannya. Dari situ saya lihat oke mungkin dengan kolaborasi nih kayak lebih dominan ya mungkin. Nggak apa-apa lah mungkin di waktu saya lebih capek tapi yang penting eh, semua anak itu bisa merata karena kan tujuan kita kan pengen biar apa namanya anak itu memahami gitu ya materi bukan harus mengejar materi ya materi harus cepat selesai itu enggak sih tapi saya lebih biar meningkatkan pemahaman anak-anak dalam kelas saya.
Mungkin itu yang akan saya lakukan Ibu untuk tindak lanjutnya. Ya, Ibu, luar biasa Ibu ya dengan rencana aksi Ibu nantinya. Semoga ke depannya setelah coaching hari ini bisa ditingkatkan lagi ya Bu ya. Ibu, Ye. Terima siap. kasih Ibu sudah meluangkan Oke. waktu untuk ngobrol-ngobrol bersama saya di sini. Terima kasih Bu Eni sudah Mari mendengarkan Ibu. keluh kesah saya. Sama-sama Ibu. Oke. Oke, selamat siang Ibu Weni. Selamat siang Ibu Nisma. Baik, bagaimana kabarnya tadi? Bagaimana dengan proses coachingnya? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Luar biasa nyaman, terus luar biasa menyenangkan juga bersama coach saya. Oke. Tadi saya setelah melakukan observasi saat Ibu melakukan coaching, saya mengamati bahwa Ibu sudah mendengarkan dengan aktif ya, memberikan respon terhadap setiap cerita-cerita yang disampaikan oleh coach. Itu sangat luar biasa sekali ya, Bu ya. Terima kasih Ibu Menurut Nisma. G, menurut Ibu, apakah proses coaching itu yang tadi dilakukan sudah tercapai tujuan-tujuan yang Ibu harapkan? Ya, terima kasih Bu Nisma. Untuk ketercapaian saya rasa sudah karena sudah berjalan dengan lancar. Coach saya juga memahami permasalahannya dan juga mampu memberikan solusi atas kendala yang beliau hadapi seperti itu. Dan saya juga sudah mengidentifikasi masalahnya sesuai dengan alur Tirta dan itu semua sudah tercapai menurut saya, Bu. Iya. Luar biasa sekali Ibu yang Ibu lakukan sudah sangat baik. Tadi Ibu juga sudah saya amati bahwa semuanya sudah selesai selesai sesuai dengan alur Tirta. Ibu sudah menyepakati tujuan, kemudian melakukan identifikasi permasalahan, dan Ibu juga sudah mengarahkan ya, membimbing Koci sehingga Koci sendiri yang menemukan rencana aksi, solusi atas permasalahan yang ditemukan. Sehingga nantinya step by step dari solusi itu dapat dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan yang dialami oleh Koci itu sendiri. Itu sangat luar biasa, Ibu. Makasih, Bu. Iya. Kira-kira kompetensi apa lagi yang Ibu ingin kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Untuk kompetensi yang akan saya kembangkan ke depannya nanti, itu mungkin ya lagi pertanyaan berbobot dan juga apa ya mendengarkan aktif karena di sini kondisi saya lagi sedang ramai jadi mungkin di masuk suaranya agak terputus terputus seperti itu Ibu. Oh, begitu. Iya, jadi jangan sampai kita sebagai coach itu membuat coachi itu merasa tidak nyaman karena kita seperti menanyakan sesuatu yang sebenarnya jawabannya sudah dijelaskan sebelumnya Iya oleh betul. coachi. Ya, tapi yang Ibu upayakan tadi sudah sangat baik. Mungkin nanti di proses coaching berikutnya bisa ditingkatkan kembali ya, Bu ya. Ya, Jadi menurut apa yang saya amati, indikator keberhasilan di mana tadi di percakapan awal Ibu sampaikan kepada saya bahwa Ibu ingin meningkatkan bagaimana mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Hal itu sudah diupayakan dilaksanakan oleh Ibu secara luar biasa. Oke, kalau begitu kita sudahi percakapan hari ini. Terima kasih sudah sharing Ibu dan nanti sampai bertemu lagi di proses coaching selanjutnya ya Ibu ya. Kita sama-sama meningkatkan terus kompetensi kita. ya, terima kasih Ibu, terima kasih atas dukungannya juga ya Bu. Oke, sama-sama Ibu Weni. Selamat siang Ibu Weni. Ya.